Let's go. Sunset right up to my feet. Right up to my feet. Oh, let the moon rock with me, baby. I know that I got the heat. Let me show you 'cause talk is cheap. Sunset right up to my feet. Get it, let it roll. Sunset right up to my feet. Right up to my feet. Oh, let the moon rock with me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mewawancarai beberapa orang mengenai apa sih itu Ungu Ganda, dan nantinya kelompok kami akan memberikan pendapat apakah Ungu Ganda bisa disamakan dengan gotong royong. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Iya, boleh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak di kamera. Oke. Ya, baik, saya Luki Hadisiana. Untuk kesibukan saya saat ini menjadi karyawan swasta. Oke, di sini saya tuh mau tanya-tanya tentang Ungu Ganda Kak. Jadi apakah Kakak tuh pernah dengar tentang Ungu Ganda gitu? Kalau dari kata ungu ganda sendiri, saya kurang pernah mendengar apa itu ungu ganda. Kira-kira itu seperti apa ya, Kak? Oh gitu ya. Oke, jadi Ungu Ganda itu adalah tradisi kerja bersama yang berasal dari negara Rwanda, di mana masyarakat secara kolektif melakukan pekerjaan sosial seperti membersihkan jalan, memperbaiki infrastruktur, dan proyek-proyek pembangunan lainnya gitu. Kalau di sini ya kayak ya gotong royong kerja bakti gitu Kak. Seperti itu. Kalau misalnya dalam penerapan harian gitu seperti apa ya ungu ganda sendiri itu? Untuk penerapan Ungu Ganda itu biasanya dilaksanakan setiap bulan pada hari Sabtu pagi. Masyarakat setempat berkumpul di titik-titik yang telah ditentukan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan jalan, menanam pohon, dan atau memperbaiki fasilitas umum lainnya gitu. Gitu. Menarik juga ya ungu ganda itu. Nah, tapi kalau untuk tujuannya dari ungu ganda sendiri itu kira-kira untuk apa? Jadi tujuannya Ungu Ganda adalah mempromosikan solidaritas sosial, memperkuat komunitas, dan membangun bangsa yang lebih baik, Kak. Melalui kerja bersama ini, masyarakat dapat memperbaiki lingkungan mereka dan meningkatkan kualitas hidup bersama gitu. Jadi ini program dari negara lain, kira-kira yang mirip kalau di negara Indonesia itu sama kayak gotong royong gitu ya, Kak? Saya setuju sih jika Ungu Ganda dapat disamakan dengan konsep gotong royong, karena keduanya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan kegiatan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat komunitas. Baik Ungu Ganda maupun gotong royong di banyak budaya lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempromosikan kerjasama, solidaritas, dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Meskipun mungkin ada perbedaan dalam konteks budaya dan pelaksanaannya, kedua konsep tersebut menekankan pentingnya kerjasama kolektif dalam mencapai tujuan bersama gitu Kak. Oh iya. Udah agak dengar ya Kak, maksudnya Iya, udah agak nyambung lah. udah agak tahu ya tentang Ungu Ganda ya. Ganda benar. Oke. Sebelumnya nih saya mau tanya Kakak, apakah gotong royong itu salah satu cara pemenuhan hak asasi manusia gitu Kak? Kalau gotong royong menurut saya sendiri sih bisa juga dikatakan sebagai pemenuhan HAM. Karena apa? Karena gotong royong sendiri kan itu untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan juga pendidikan. Seperti itu. Jadi gotong royong itu dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita. Tapi gotong royong itu juga dapat dilakukan gotong royong itu dapat melakukan pelanggaran HAM apabila kita tidak
melakukan gotong royong itu sendiri. Seperti itu. Karena kan kalau di sekitar kita di masyarakat itu gotong royong itu diwajibkan gitu. Jadi ketika kita tidak ikut melakukan gotong royong maka itu termasuk pelanggaran HAM menurut saya ya. Gitu ya? Seperti itu. Iya. Oke, baik. Sekian gitu ya Kak, wawancaranya sekian dulu ya Kak. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Iya, Terima sama-sama. kasih. Gotta scream it out loud. Saya Valentina Laurensa. Kali ini saya bersama dengan Kak siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Vanessa Sabatimi, biasanya dipanggil Vanes. Kakak kegiatannya sehari-hari apa ya Kak ya? Kegiatan sehari-hariku sebagai mahasiswa sama pekerja Kak. Oh, oke. Jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Untuk jurusannya ambil jurusan manajemen. Manajemen ya Kak ya, oke. Kak sebelumnya aku pengen tanya, Kakak tahu nggak sih Umuganda itu apa? Kalau Umuganda sendiri kurang tahu sih Kak. Bisa dijelasin apa itu Umuganda? Jadi Kak Umuganda itu sebenarnya kerjasama, jadi kayak kerja bakti gitu Kak dari Rwanda, yang dimana masyarakatnya secara kolektif melakukan kerja bakti bersama-sama. Jadi pada hari tertentu itu pekerja semua toko usaha itu tutup Kak, karena mereka harus melakukan kerja bakti, bersih-bersih lingkungan seperti itu. Oh gitu. Ya. Terus kalau misalkan untuk penerapannya sendiri itu kegiatannya itu ngelakuin apa aja gitu Kak? Jadi ini kegiatannya tuh dilakukan setiap Sabtu pagi Kak. Nah itu tuh banyak masyarakat yang ikut partisipasi dalam kegiatan Umuganda ini. Jadi memang semuanya tuh diharuskan untuk ikut Kak. Jadi nggak cuma di misalnya wilayah rumahnya kakak aja ya, kompleknya kakak aja, enggak. Jadi ini keseluruhan Kak, ikut kerja bakti, ikut membersihkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi para pekerja swasta atau negeri itu semuanya libur Kak. Jadi emang harus pada saat itu, pada hari itu juga, satu hari itu semua masyarakat di Indonesia ini melakukan pembersihan lingkungan seperti itu. Gitu. Berarti untuk penerapannya sendiri kurang lebihnya seperti gotong royong gitu ya Kak? Apa ada kayak bedanya gitu antara Umuganda sama gotong royong? Tapi kalau setahu saya dari penjelasan kakak tadi kan kalau gotong royong kan lebih ke skala kecil. Kalau misalkan Umuganda kan skalanya lebih besar sampai nutup toko. Kalau misalkan emang kakaknya bekerja di toko kayak gitu kan? Atau apa bisa lagi perbedaannya? Jadi sebenarnya kalau disamakan dengan gotong royong itu sebenarnya sama Kak. Cuman ya itu tadi, karena Umuganda ini keseluruhannya itu besar ya, kayak satu negara nih suruh bersih. Kalau gotong royong kan skala kecil ya, kayak di wilayahnya kakak aja sebenarnya sama konsepnya, sama-sama bersih. Melakukan pembersihan lingkungan. Cuman ya itu tadi sih Kak, lebih ke apa, kalau Umuganda ini solidaritasnya lebih besar ya, karena semuanya ini harus melakukan pembersihan secara berkala gitu loh. Jadi satu hari itu memang diharuskan untuk melakukan pembersihan seperti itu sih Kak. Oke. Iya, oke. Udah sih Kak, itu aja. Thank you so much Kak Vanes. Oke Kak Vanes, terima kasih ya Kak Vanes sudah mau saya wawancara. Saya harap dengan penjelasan Umuganda saya bermanfaat bagi kakak, menambah ilmu juga ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Vanes. Bye. Selamat malam Kak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismi Safira dari Universitas 17 Agustus 1945. Saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menanyakan tentang Umuganda. Sebelum saya mempertanyakan itu, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Tika. Oke, Kak Tika. Di sini saya langsung saja ya bertanya tentang apakah kakaknya pernah mendengar tentang Umuganda? Tidak, apa ya itu? Jadi begini Kak, Umuganda adalah tradisi kerja bersama yang berasal dari Rwandana, di mana masyarakat secara kolektif melakukan pekerjaan sosial. Seperti membersihkan jalan, memperbaiki infrastruktur, dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Seperti proyek pembangunan yang ada di depan daerah Beratang itu. Oh
gitu ya Kak. Untuk penerapannya seperti apa ya Kak? Untuk penerapannya, jadi Umuganda biasanya dilaksanakan setiap bulan pada hari Sabtu pagi. Masyarakat setempat itu berkumpul di titik yang telah ditentukan dan yang sudah disesuaikan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan jalan, menanam pohon, atau memperbaiki fasilitas umum gitu Kak, bersih-bersih bareng-bareng, bergotong royong gitu. Gitu ya. Umuganda itu tujuannya apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Tujuan dari Umuganda adalah mempromosikan solidaritas sosial, memperkuat komunitas, dan membangun bangsa yang lebih baik, Kak. Melalui kerjasama ini, masyarakat dapat memperbaiki lingkungan mereka dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Oh, konsepnya bagus juga sih Umuganda. Itu kayak gotong royong gitu ya? Iya, bisa jadi. Menurut kamu, menurut kakaknya Umuganda sama gotong royong itu sama atau gimana? Sebenarnya saya setuju sih Kak, jika Umuganda dapat dilaksanakan dengan konsep gotong royong. Karena keduanya melibatkan partisipasi aktif masyarakat warga sekitar dan melakukan kegiatan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat komunitas. Baik Umuganda maupun gotong royong di banyak budaya lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempromosikan kerjasama, solidaritas, dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Meskipun mungkin ada perbedaan dalam konteks budaya dan pelaksanaannya, kedua konsep tersebut menekankan pentingnya kerjasama kolektif dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kekompakan, solidaritas yang sangat tinggi antar warga atau masyarakat yang ada di dalam komplek rumah itu. Gitu ya Kak. Tanya nih, apakah gotong royong itu salah satu cara pemenuhan HAM? Gotong royong itu dapat membantu mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang merupakan aspek dari HAM, seperti kemudahan sosial, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Dan juga gotong royong juga dapat membantu mengatasi pelanggaran HAM, itu sangat benar, seperti pelanggaran hak kehidupan, hak kesehatan, dan hak kebebasan. Jadi Kak, kesimpulannya gotong royong itu sebuah cara yang efektif untuk mengatasi pelanggaran HAM dan mengatasi masalah sosial ekonomi yang merupakan aspek dari HAM. Gitu ya Kak. Iya, jadi seperti itu Kak, kurang lebih lah penjelasannya dari saya. Oke Kak, sebelumnya saya terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami lah Kak ya. Terima kasih. All your life you've been chasing a ghost. You gotta change your mind. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, Umuganda sendiri itu diartikan sebagai hari libur nasional di Rwanda yang berlangsung pada hari Sabtu terakhir setiap bulan. Pada hari tersebut, masyarakat bergotong royong untuk membersihkan wilayah sekitar mereka dari pukul 8 hingga pukul 11 siang. Setiap orang diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan mereka yang lalai dapat diganjar hukuman denda. Program ini dimulai pada tahun 2009 dan berhasil menjaga kebersihan di Rwanda. Etimologi Umuganda berarti berkumpul bersama untuk satu tujuan. Dalam bahasa Kanyarwanda, bahasa resmi Rwanda, namun pada dasar masa 1970-an istilah ini juga bermakna kerja paksa. Sejarah Umuganda dimulai pada abad ke-19 dan sebelum terjadinya genosida Rwanda. Orang Rwanda diwajibkan bekerja untuk pemimpin masyarakat mereka 2 kali seminggu. Setelah Presiden Paul Kagame mulai berkuasa sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali Rwanda setelah genosida, sang presiden menjadikan hari Sabtu terakhir setiap bulannya sebagai hari untuk umunsi Umuganda atau kontribusi untuk masyarakat. Pada hari tersebut, lalu lintas akan dihentikan selama 3 jam pada pagi hari agar orang-orang dapat membersihkan ibu kota Rwanda, Kigali yang hancur akibat perang.
program Umuganda Nasional seperti saat ini diresmikan pada tahun 2009. Gotong royong di sisi lain adalah sebuah konsep sosial yang merujuk pada budaya, kolaborasi, dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti bersama-sama atau membantu satu sama lain. Konsep ini menunjukkan nilai-nilai seperti kerjasama, kebersamaan, dan solidaritas dalam sebuah komunitas. Jadi meskipun Umuganda dan gotong royong memiliki kesamaan dalam konsep kerjasama dan kebersamaan, keduanya berasal dari budaya yang berbeda dan memiliki konteks yang berbeda pula. Jadi kesimpulan tentang hubungan Umuganda dengan gotong royong adalah bahwa Umuganda adalah kegiatan pengumpulan bantuan dan berkontribusi bagi masyarakat Rwanda yang dilakukan sebulan sekali selama 3 jam. Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja sama-sama. Umuganda dan gotong royong berhubungan dengan Pancasila yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini